Orang kalau hanya sibuk menyalahkan daging, hanya sibuk cari obat penurun darah, gak akan sembuh teman-teman. Kenapa? Darah tinggi disebabkan karena adanya sifat tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Kesombongan, emosi yang melahirkan dendam, amarah. Makanya gak ada satupun orang yang darah tinggi, orangnya gak suka marah-marah, gak ada. Orang yang punya darah tinggi pasti hobinya marah-marah, sombong, dendam. Kenapa? Itu semua adalah penyakit hati. Hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung. Orang kalau lagi marah, jantung fungsinya memompa darah. Detak jantungnya akan kencang. Ketika detak jantungnya kencang, pressure-nya akan naik. Orang kalau lagi egois, orang kalau lagi dendam, detak jantungnya kencang. Detak jantung, jantung fungsinya memompa darah, maka pompanya pun semakin kencang. Terjadilah pressure yang naik. Terjadi darah tinggi. Kalau dia hanya sibuk cari obat penurun darah, gak akan sembuh darah tingginya. Gak akan sembuh. Ya, gak bakalan sembuh. Karena yang dicari hanya obat. Padahal Rasulullah memberi perintahnya, perbaiki penyebab, bukan cari obat. Makanya orang kalau lagi marah dikit aja, darahnya naik. Apalagi sombong, pasti naik darahnya. Emosi, egois, pendendam, pasti naik. Maka mau minum obat apapun, untuk darah biar turun, gak bakal bisa. Kemudian yang kedua, orang yang terkena penyakit darah rendah. Darah rendah itu penyebabnya apa? Karena memiliki mental yang lemah. Mental lemah itu apa? Gampang tersinggung. Mental lemah itu apa? Baperan. Suka ngebatin, ujung-ujungnya sedih. Sok, di sini yang terkena penyakit darah rendah, baperan gak? Gampang tersinggung gak? Ada masalah dikit-dikit nangis. Dikit-dikit nangis, ada yang nggak pas dikit aja langsung nangis. Yuk, siapa di sini yang terkena penyakit darah rendah? Baperan nggak teman-teman? Ada sesuatu yang nggak pas dikit aja langsung tersinggung, baper, nangis. Ada di sini yang terkena penyakit darah rendah? Itulah penyakit darah rendah. Mau diobatin apapun, mau minum obat penambah darah 1 apotek sekalipun, gak bakalan sembuh darah rendahnya selagi mentalnya masih lemah, sifatnya masih seperti itu. Jadi kalau pengen sembuh dari darah rendah, ya jangan baperan lagi. Jangan suka ngebatin, masalah dikit langsung ngebatin, sedih. Seakan-akan masalah terus datang silih berganti, seakan-akan hidup paling terpuruk, seakan-akan hidup tidak dihargai. Makanya jangan tempatkan kebahagiaan pada lisan seseorang. Jangan tempatkan kebahagiaan pada sikap seseorang. Bahagia itu milik kita. Tidak ada sakit hati jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Tidak ada kekecewaan jika kita tidak izinkan rasa kecewa itu masuk ke dalam hati. Itulah kenapa orang yang terkena penyakit darah rendah kebanyakan adalah perempuan. Kenapa banyak perempuan terkena penyakit darah rendah? Karena laki-laki berpikir dengan logikanya, perempuan berpikir dengan rasanya. Sehingga apa-apa tuh dirasa. Ada orang ngomong dikit langsung main rasa, langsung baper, nangis, tersinggung. Mau minum obat penambah darah apapun tetap darahnya rendah. Kalau sifat seperti itu nggak diperbaiki. Lalu bagaimana cara sembuhnya? Perbaiki sifatnya. Jangan suka baperan lagi. Jangan gampang tersinggung lagi. Jangan suka bersedih-sedih yang berkepanjangan. Jangan bergalau-galau dalam hidupnya. Kalau pengen sembuh dari darah rendah, sok. Orang yang darah rendah itu gampang banget nangis. Gampang banget nangis. Suaminya sikapnya nggak pas dikit aja. Suaminya sikapnya nggak pas dikit aja. Langsung baper. Kenapa suamiku seperti itu? Sok, darah rendah. Ya, orang gampang sedih yang diobatin ngobatinya pakai obat kimia, nyambung nggak? Nggak nyambung. Makanya mau minum obat penambah darah apapun nggak sembuh-sembuh. Karena sifatnya belum diperbaiki. Ya, makanya hayu sama-sama belajar, perbaiki sifat, perilaku, perbuatan kita, karena itulah jalan sembuhnya. Kan jelas Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit, penyebabnya adalah dosa. Gerbangnya dosa, sifat perilaku perbuatan. Berarti adanya penyakit gara-gara ada sifat perilaku perbuatan kita yang nggak baik, yang nggak beres.
Makanya kalau pengen sembuh dari penyakitnya, perbaiki sifat perilaku perbuatannya. Oke? Sama, ada masalah dikit tersinggung, marah, darah tinggi. So, orang yang gampang tersinggung, ujung-ujungnya marah, darah tinggi. Orang yang gampang tersinggung, ujung-ujungnya sedih, darah rendah. So, ya, seperti itu ya. Itu seperti itu. Makanya, memang kudrahnya perempuan itu pakai rasa. Yuk, jadilah perempuan yang memiliki rasa yang baik. Jangan baperan. Karena gini, perempuan tuh gampang sekali tersinggung. Gampang sekali disulut emosinya. Gampang sekali. Makanya jadilah perempuan-perempuan yang kuat. Kuat apa? Kuat kesabarannya. Bagaimana cara menguatkan kesabaran? Memohon kepada Allah. Ya, memohon kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jangan pernah merasa sabar ada batasan karena menganggap diri kita manusia, bukan nabi. Salah, teman-teman. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan, sedangkan yang membersamainya adalah Rob yang maha tak terbatas. Maka jangan pernah batasi diri kita dengan Allah gara-gara kita tidak sabar. Ada masalah dikit, wasta'inu bisobri wassalat, sabar dulu. Bukan baper dulu, bukan mewek dulu, bukan nangis dulu, bukan sedih dulu. Apapun masalahnya, Allah perintahkan wasta'inu bisobri wassalat. Sabar dulu. Ketika kita belajar untuk sabar dalam keadaan segala hal, sembuh darah rendahnya. Sabar dulu dalam segala hal, sembuh darah tingginya. Ini perintah Allah, ini petunjuk Allah. Kenapa perintah dan petunjuk Allah tidak dijalankan? Anda lebih percaya darah tinggi ya minum obat. Apakah ada jaminan obat itu menyembuhkan penyakit? Sedangkan Allah berfirman, diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan dokter, bukan kiai, bukan ustadz, bukan tabib, bukan herbal. Allah yang menyembuhkan. Oke, bukan obat, bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan ustadz, bukan kiai, bukan herbal, bukan terapis. Yang menyembuhkan penyakit kita, wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah yang menyembuhkan. Karena Allah Rabb, maha pemilik sembuh, maha pemilik obat, maha pemilik pertolongan. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Kenapa ada Allah yang maha segala-galanya nggak didekatin? Anda hanya malah sibuk cari obat, sibuk berobat ke sana kemari, sibuk ikhtiar ke sana kemari. Ada Allah yang maha segala-galanya, kenapa nggak didekatin? Kenapa nggak bersungguh-sungguh? Sembuh itu milik Allah. Jika Allah belum menghendaki sembuh, jika Allah belum meridhoi sembuh, mau jungkir balik, mau jual warisan, mau jual tanah sekecamatan, kalau Allah belum menghendaki sembuh, nggak bakalan sembuh. Dibela-belain sampai ke luar negeri dengan harapan fasilitas rumah sakit yang mahal, yang bagus. Gak ngasih jaminan sembuh. Tetap sembuh itu milik Allah. Makanya Pak, jangan sibuk cari obatnya. Sibuklah perbaiki penyebabnya. Jangan sibuk ikhtiar ke sana kemarinya. Sibuklah perbaiki penyebabnya. Itu ya. Jelas Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa. Betul. Kita berobat itu hanya untuk ikhtiar. Memang doa dan ikhtiar satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dipahami dulu ya teman-teman ya. Pahami dulu. Ya, di sini bukan berarti nggak boleh berikhtiar. Boleh berikhtiar, namun melakukanlah cara yang benar. Jangan sibuk cari obatnya. Sibuklah perbaiki penyebabnya. Andaikan kita sadar penyakit kita penyebabnya adalah dosa, ini adalah gerbang untuk sembuh. Kalau punya penyakit nggak ada kesadaran akan dosa, jangan mimpi Anda sembuh. Orang sakit sadar penyebab penyakitnya adalah dosa, inilah gerbang utama untuk sembuh. Kemudian dia istiqomah memperbaikinya, inilah gerbang utama menuju pertolongan Allah. Apalagi ketika ia bangun di sepertiga malam, ia bermunajat, menangis di keheningan malam, alam semesta menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya, ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni semua dosa-dosa hamba. Hamba sadar semua penyakit ini disebabkan karena dosa-dosa hamba.
Di sisa usia hamba ini, ya Allah, berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa memperbaikinya, untuk hamba bisa merubahnya. Engkaulah Rabb yang maha sembuh. Hamba mohon, ya Allah, bimbinglah langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah yang kau ridhoi. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, andaikan sembuhnya kita harus dengan obat, pasti Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya kita harus lewat dokter, pasti Allah akan pertemukan dengan dokter yang terbaik. Andaikan sembuhnya kita harus lewat Pak Ustadz, Pak Kiai, lewat herbal, lewat tabib, lewat terapi, pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi bisa jadi jalan sembuh. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, seteguk air putih bisa jadi jalan sembuh. Jadi sembuh bukan milik obat, sembuh itu milik Allah. Tugas kita mendekat dulu kepada Allah, perbaiki penyebabnya, baru kita memohon kepada Allah jalan ikhtiarnya. Itulah jalan kesembuhan. Sedangkan kebanyakan kita hanya sibuk ikhtiarnya, namun memperbaiki penyebabnya jarang. Sebagai bukti orang sakit perut, buru-buru yang dicari apa? Obat sakit perut. Orang sakit kepala, yang dicari apa? Obat sakit kepala. Namun di saat hatinya berpenyakit, boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Ini kesalahannya. Ini ikhtiar yang salah. Hanya sibuk cari obat jasad. Sedangkan jasad adalah wadah, buah daripada ruhani, buah daripada batin. Karena jika dalamnya baik, semuanya baik. Yakin, jika hati kita baik, pasti semuanya baik. Barakallahu saudaraku. Namun jika hati kita ada keburukan, pasti akan berdampak keburukan pula pada jasad kita. Adanya penyakit kita penyebabnya dosa. Itulah sabda Rasulullah. Jika dipercaya berarti Anda masih benar imannya, masih lurus imannya. Jika Anda tidak percaya penyebabnya penyakit adalah dosa, yuk patut dipertanyakan keimanan Anda. Ya teman-teman, dari sini mulai paham, berarti tugas kita tobat dulu. Tugas kita perbaiki penyebab dulu. Perkara ikhtiar mohon kepada Allah agar dibimbing untuk mendapatkan jalan sembuh yang berkah yang Allah ridhoi. Ingat, sembuh itu ada dua. Yang pertama sembuh berkah, yang kedua sembuh istidraj. Sembuh berkah itu sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Sehingga sembuhnya sembuh zohiron, sembuh wabatinan. Sembuh badannya, sembuh pula keimanannya. Pribadinya semakin baik, ibadahnya semakin baik, itu sembuh berkah. Pengen nggak dapat sembuh berkah? Pengen nggak dapat sembuh berkah? Yuk, sembuh berkah itu sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Adanya sembuh, pasti sifatnya juga sembuh. Perilakunya juga sembuh. Ibadahnya pasti semakin baik. Itu sembuh berkah. Mau kan? Ayo bersama-sama kita menuju sembuh yang berkah. Sedangkan satu lagi nih. Satu lagi. Ini kan dua. Satu berkah. Kalau satu ditekuk akhirnya baik nggak ini? Nggak baik. Yang kedua ini apa? Sembuh istidraj. Sembuh istidraj itu apa? Sembuhnya tidak melahirkan kebaikan apapun. Hanya sembuh badannya doang. Sifatnya nggak berubah. Perilakunya nggak berubah. Perbuatannya nggak berubah. Keimanannya nggak berubah. Ibadahnya masih gitu-gitu mulu. Itu sembuh istidraj. Sembuhnya mendapatkan istidraj dari Allah. Apa itu istidraj? Dicampakkan oleh Allah. Allah sudah tidak memperhatikannya. Allah sudah tidak mempedulikannya. Sabodo toing. Mau ngapain juga. Bodoh amat kata Allah. Itu sembuh istidraj. Naudzubillah. Makanya tugas kita saat ini. Jangan pilih sembuh istidraj. Hanya sibuk cari obat doang. Sedangkan sifat perilaku perbuatannya nggak ikut sembuh. Kan jelas. Semoga sehat lahir batin. Sehat lahir batin. Lahirnya doang yang disehatin. Batinnya kagak disehatin. Makanya nggak sempurna sehatnya. Hanya sehat lahir, sehat lahir, sehat lahir. Batinnya nggak sehat. Yuk. Padahal apa? Sakit adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah. Harusnya ada sakit itu bersyukur. Allah masih sayang sama kita. Allah masih sayang sama kita. Karena boleh jadi dosa yang terus bertambah. Nggak sadar-sadar. Kita nggak sadar dosanya makin bertambah. Makanya ditegur sama Allah dengan penyakit. Dengan harapan berharap kepada Allah sehingga ingat dosa. Namun di saat lagi sakit malah nyalahin makanan. Nggak ingat dengan dosa. Oh, ini mah udah mah rugi, bangkrut. Rugi dunianya, sakitnya nggak sembuh-sembuh, bangkrut akhiratnya.
Kenapa? Sakitnya bukan menjadi jalan meningkatnya ibadah, namun jadi jalan kekufuran. Hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati. Di sini tuh bukan menyalahkan obat, menyalahkan ikhtiar, bukan. Ditata dulu teman-teman. Jadi aturan mainnya tuh seperti itu. Bukan asal cari obat. Sadar dulu dengan penyakit. Sadar dulu dengan dosa. Kalau udah sadar dengan dosanya, maka ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh pasti diberikan kemudahan. Pasti. Pasti. Karena Allah gak mungkin khianat dengan janjinya. Gak mungkin. Kita mau berobat kemanapun, kita mau berikhtiar kemanapun, bayar rumah sakit mahal sekalipun, bayar jimat yang mahal sekalipun, adakah jaminan sembuh? Gak ada. Kenapa? Karena manusia punya kendala. Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Oke? Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Karena janji Allah jelas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Makanya lawan kemustahilan dengan tawakal. Kata dokter, mustahil penyakit ini sembuh. Kata Allah, tidak ada yang mustahil jika aku ikut andil. Yuk. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jika Allah menghendaki baik, baik semuanya. Jika Allah memberi rizki, tidak ada yang bisa mencegahnya. Jika Allah menghendaki sembuh, tidak ada bisa yang menghalanginya. Makanya Pak, sembuh kuncinya ada pada diri kita. Bagaimana letak ketawakalan kita. Jangan bersandar pada obat. Jangan bersandar pada dokter. Jangan bersandar pada kiai. Jangan bersandar pada ustadz. Jangan bersandar pada herbal. Bersandarlah hanya kepada Allah. Boleh jadi karena dosa yang terus bertambah. Kita nggak pernah sadar akan adanya dosa. Ditegur sama Allah bolak-balik, ditegur nggak sadar-sadar. Nauzubillah teman-teman. Sakit adalah teguran supaya kita sadar akan adanya dosa, akan adanya kesalahan. Ya. Lalu bagaimana jika penyakit itu terjadi pada anak-anak? Anak masih suci, anak masih bersih, belum ada dosa. Orang yang belum ada dosa tidak mungkin diuji, tidak mungkin ditegur, tidak mungkin diazab. Siapa yang ditegur? Orang tuanya. Orang tuanya. Makanya ketika anak lagi sakit, orang tuanya saling minta maaf, memaafkan. Lalu ia perbaiki pula dengan ibu bapaknya, dengan mertuanya. Kemudian memohon ampun kepada Allah. Sembuh kok penyakit anaknya. Sembuh. Buktikan teman-teman yang punya anak balita, teman-teman yang punya anak kecil, yang kadang suka nangis tengah malam. Yuk, jangan berpikiran buruk gara-gara ada yang ganggu. Gak usah berpikiran jauh-jauh. Perbaiki saja hubunganmu dengan pasanganmu. Sembuh anakmu. Sembuh. Sembuh. Sebetulnya sembuh itu mudah. Dibikin ribet karena kitanya sendiri yang bikin ribet. Sembuh itu mudah. Gini teman-teman. Jika Allah sudah menghendaki sembuh. Saya nggak ada air minum ya. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, air putih saja bisa jadi jalan sembuh kok. Tanpa harus ke rumah sakit, tanpa harus ikhtiar ke sana kemari, tanpa harus beli produk-produk ruqyah, tanpa harus macam-macam dah. Kalau Allah sudah menghendaki sembuh, seteguk air putih saja bisa jadi jalan sembuh. Gak ada yang mustahil kok jika Allah sudah ikut andil. Ya, gak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Makanya ayo belajar, libatkan Allah dalam segala hal. Termasuk perkara sembuh. Jelas orang kadang udah sakit, penyakitnya penyakit rohani, yang diobatin penyakit jasadi. Nggak sembuh-sembuh, sob. Saya tanya, penyakit asam lambung adalah penyakit rohani. Kenapa? Efek daripada asam lambung menjadikan apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Pagi gelisah, siang merana, sore mencengkam, malam nggak bisa tidur, takut. Banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Orang banyak pikiran yang diobatin lambungnya. Nyambung nggak? Orang banyak kecemasan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Yang diobatin lambungnya. Nyambung nggak teman-teman? Orang takut mandi. Orang takut dengar suara ambulan. Orang takut dengar orang ketawa. Takut dengan kumpulnya banyak orang. Yang diobatin lambungnya. Nggak nyambung. Nggak nyambung teman-teman. Ada di sini yang terkena penyakit asam lambung? Ada nggak?
Sok, penyakit asam lambung. Pagi gelisah, siang merana, maghrib mencengkam, malam gak bisa tidur, pikirannya takut mati, sampai anxiety, apalagi penyakit GERD, sakit dada sebelah kiri sampai tembus ke belikat. Hidup hanya diisi, seakan-akan masalah terus datang silih berganti, ujian bertubi-tubi. Ketika mendapat nasihat nggak terima, emosi. Apa coba emosinya? Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Nggak ada di dunia ini yang sakitnya lebih parah dari saya. Nggak ada di dunia ini yang ujiannya lebih berat dari saya. Begitu kan? Begitu kan alibi orang-orang asam lambung, kebanyakan, berarti tidak semua. Alibi orang yang terkena penyakit asam lambung yang gak sembuh-sembuh, ketika mendapat nasihat, apa coba alibinya? Ngomong mah gampang, soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan. Tuh teman-teman, alibinya seperti itu. Padahal penyakit ruhani yang diobatin lambungnya, sagutani diminum, air aci diminum. Yang ada lambungnya lengket, ususnya iritasi, BAB-nya berdarah. Aci diminum. Yang diobatin ruhaninya, bukan lambungnya. Semua penyakit kita, penyebabnya adalah dosa. Semua penyakit kita, penyebabnya adalah dosa. Gerbangnya dosa adalah sifat, perilaku, perbuatan. Kalau pengen sembuh, perbaiki sifatnya. Perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Karena apapun yang ada dalam diri kita, apapun penyakit kita, itu tergantung dari sifat perilaku perbuatan kita. So, tubuh kita manusia adalah miniaturnya bumi. Apa yang Allah ciptakan di luar tubuh kita, semuanya ada dalam diri kita. Apapun. Ya. Karena manusia adalah miniaturnya bumi. Sok, Allah ciptakan binatang. Banyak manusia hidupnya seperti binatang. Sifatnya seperti binatang. Bahkan udah tahu manusia, binatang dimasuk-masukin. Kodam tomcat, kodam tikus, kodam kucing. Buat apa kayak gitu dimasuk-masukin? Situ manusia apa kebun binatang? Kenapa lebih bangga dengan binatangnya? Kita manusia. Hiduplah jadi manusia. Jangan jadi kebun binatang. Binatang semua yang dikedepankan. Apapun yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada dalam diri kita. Bahkan manusia diciptakan sempurna, teman-teman. Di luar tubuh kita, di dalam Al-Quran disebutkan, ketika dua lautan bertemu ada dinding pembatas. Apakah ada dalam tubuh kita? Ada. Sok teman-teman julurkan tangannya. Di sini terlihat jelas ada garis. Garis yang memisahkan antara kulit yang agak putih sedikit dan kulit yang agak gelap sedikit. Kulit yang agak tipis sedikit dan kulit yang agak tebal sedikit. Ini bukti manusia miniaturnya bumi. Bagi teman-teman yang kulit sawo agak matang, itu kelihatan di sini ada garisnya. Ternyata tubuh kita itu dipenuhi dengan garis. Garis adalah batas wilayah. Di mana dari ujung kepala sampai ujung kaki totalnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Sok, jika tidak percaya, teman-teman lihat telapak tangan. Jari kita ada banyak sekali garis-garisnya. Dari ujung kelingking sampai ibu jari, hitung jumlahnya. Ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Bahkan telapak kita juga membentuk garis. Ini membentuk angka Arab. Ini 8, ini 1. Ini pun sama. Ini 1, ini 8. 18, 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Bahkan jari jemari kita membentuk lafaz Arab. Jika teman-teman paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama, alif lam lam ha, dibaca Allah. Allah 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah itu kebetulan? Jadi apapun penyakit yang ada dalam tubuh kita, itu pun menjadi apa bahasanya? Menjadi diagnosa dari mana sih penyebab sifat perilaku perbuatan kita. Teman-teman pengen tahu nggak? Tubuh kita setiap bagian-bagiannya itu ada wilayahnya masing-masing. Di mana wilayah itu bersumber dari Al-Quran. Kisahnya semua ada di Al-Quran, penyebabnya semua ada di Al-Quran. Makanya bagi teman-teman yang merasa dirinya memiliki agama, pasti langsung percaya dan beriman dengan firman ini. Yuk,
Manusia itu miniaturnya bumi. Manusia pertama itu dibagi menjadi dua, batasnya leher. Leher ini adalah batasnya hidup. Batas antara dunia dan akhirat. Orang punya garis di tangan, tangannya hilang, masih ada leher, masih bisa hidup. Orang punya garis di kaki, kakinya hilang, masih punya leher, masih bisa hidup. Namun orang nggak punya leher, nggak bakalan bisa hidup. Ya, batasnya adalah leher. Leher ke atas disebut wilayah dunia. Semua penyakit yang ada di wilayah leher ke atas, penyakit disebut perkara urusan dunia. Apapun penyakitnya, pasti penyebabnya perkara dunia. Kemudian dari leher ke bawah, disebutnya wilayah akhirat. Semua penyakit yang ada leher ke bawah, disebutnya penyakit karena perkara urusan akhirat. Urusan akhirat itu perkara ibadah, perkara ruhani. Kemudian tubuh kita dibagi lagi menjadi dua. Lihat, di sini ada garis. Emang kebetulan alis nggak berjumpa, bibir ada garisnya, di sini ada garisnya, sampai ke bawah ada garisnya. Untuk memisahkan mana yang kanan, mana yang kiri. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, sebelah kanan, sakit kepala sebelah kanan, sakit mata sebelah kanan, telinga, pokoknya semua organ tubuh sebelah kanan, disebutnya hablum minannas atau rahmatan lil alamin. Penyakitnya disebabkan karena hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Pasti teman-teman. Kemudian jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun yang di bagian kiri. Kiri itu mana? Ada garisnya teman-teman. Ada garisnya. Memisahkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Belakang pun ada garisnya. Memisahkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika ada penyakit, apapun jenis penyakitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri, penyakit yang disebut yaitu hablum minallah. Hubungannya dengan Allah. Sekarang tinggal kita lihat diri kita. Penyakit kita di bagian tubuh yang mana? Tubuh atas, tubuh bawah, tubuh kanan, atau tubuh kiri. Tinggal kita lihat. Maka sebagai contoh gini, untuk mudah memahaminya. Ya, teman-teman, ilmu ini gak usah mondok bertahun-tahun. Gak usah. Insya Allah dikemas dengan cara yang praktis. Gak usah mondok bertahun-tahun juga insya Allah teman-teman paham. Ya, dikemas dengan cara yang praktis, dimudahkan. Karena untuk mempelajari ilmu ini butuh belajar yang bertahun-tahun. Ya, satu, yang paling mudah aja. Yang mau diambil contohnya penyakit apa? Sob. Yang mau diambil contohnya penyakit apa? Yang mau diambil contohnya penyakit apa? Sob, komentar teman-teman. Suara terbanyak kita bahas dulu. Sakit kepala. Ini komentar pertama ya. Sakit kepala. Sakit kepala ada dua. Kepala sebelah kanan atau kepala sebelah kiri. Sambil contoh aja, sakit kepala yang paling banyak itu migrain. Migrain itu ada dua, migrain kanan atau migrain kiri. Jika migrain itu adanya di otak sebelah kanan, kepala kanan yang sakit migrain, ingat, leher di atas, apa? Sakit kepala di atas leher. Leher di atas leher disebutnya perkara dunia. Sebelah kanan disebutnya hablum minannas, perkara dunia yang berhubungan dengan manusia. Sok, ada nggak masalah dengan seseorang? Ada nggak silaturahim yang sedang bermasalah? Ada nggak memikirkan kecintaan berlebih kepada seseorang? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berlebih kepada seseorang. Itu penyebabnya. Itu penyebabnya. Lalu bagaimana jika sakit kepalanya sebelah kiri? Kepala di atas leher disebutnya perkara dunia. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah, perkara dunia yang hubungannya dengan Allah. Disebabkan kenapa? Adanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, perkara dunia yang sudah dijamin oleh Allah. Yaitu perkara jodoh, rizki, mati. Ada nggak kecintaan berlebih, ketakutan, kekhawatiran berlebih? Besok mau makan apa? Besok uang dari mana? Yuk. Besok harus gimana? Dia takut nggak dapat rizki. Sok, orang yang takut akan hari esok perkara rizki, sakit kepala sebelah kiri. Ya, sakit kepala sebelah kiri. Apalagi orang yang tiap hari memikirkan kematian. Sebagaimana orang anxiety. Orang anxiety itu tiap hari pola pikirnya takut mati, takut mati, takut mati. Sok, sering sakit kepala sebelah kiri. Sok, saya tanya, orang-orang yang sakit kepala sebelah kiri sering nggak? Apa? Orang yang terkena anxiety, yang tiap hari takut mati, sering sakit kepala nggak sebelah kiri? Itu dari situ datanya. Yang paling gampang lagi teman-teman. Paling gampang lagi. Contoh.
Katakanlah penyakit stroke. Katakanlah penyakit stroke. Penyakit stroke. Stroke itu kebanyakan, stroke itu tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan ada yang sampai lumpuh. Ya. Penyebabnya secara medis penyakit stroke itu karena adanya sumbatan pada saraf otak. Jika sumbatannya pada otak kiri, maka stroke-nya sebelah kanan. Jika sumbatannya pada otak sebelah kanan, maka stroke-nya sebelah kiri. Stroke itu wilayah di bawah leher. Tangan dan kaki itu wilayah di bawah leher. Disebutnya perkara rohani. Disebutnya perkara akhirat. Perkara ibadah. Sebelah kanan disebutnya hablum minanas. Siapapun orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan. Disebabkan apa? Adanya silaturahim yang putus. Adanya silaturahim yang putus. So, orang yang stroke sebelah kanan pasti punya masalah dengan orang lain sampai memutus silaturahim. Atau boleh jadi selain dari hablum minanas, yaitu rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Hubungannya dengan alam semesta. Hubungannya dengan alam semesta ada yang bermasalah. Mungkin tangan dan kakinya pernah dipakai membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asma Allah, menyakiti, merusak, kemudian mengambil keuntungan untuk perut sendiri dari alam semesta. Jual tanah, nggak pernah sedekah. Jual batu, nggak pernah sedekah. Jual kayu, nggak pernah sedekah. Punya bisnis, isi ulang, nggak pernah sedekah. Atau mungkin bisnis emas, nggak pernah sedekah. So, stroke sebelah kanan. Stroke sebelah kanan. Ingat, penyebabnya adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Otak di atas leher, sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Perkara dunia yang berhubungan dengan Allah, yaitu perkara jodoh, rizki, mati. Gara-gara perkara rizki sampai memutus silaturahim. Gara-gara perkara bisnis sampai memutus silaturahim. Gara-gara perkara warisan sampai memutus silaturahim. Sob, stroke sebelah kanan. Gara-gara perkara rizki sampai zolim kepada alam semesta. Merusak alam. Gunung dibongkar, diambil tanahnya. Diambil batunya. Sedekah kagak. Sob, stroke sebelah kanan. Tuh. Ya. Makanya kalau pengen sembuh hanya cari obat mimpi. Selagi penyebabnya belum diperbaiki, nggak bakal sembuh. Nggak bakal sembuh. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang, bagaimana kalau stroke sebelah kiri? Stroke sebelah kiri, tangan dan kaki berkurang fungsinya. Penyebab secara medis adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Silakan orang yang terkena stroke lakukan CT scan. Pasti ada sumbatan pada saraf otak. Pasti. Yuk, stroke sebelah kiri. Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Penyebabnya adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Tangan dan kaki wilayah di bawah leher. Disebutnya perkara akhirat, perkara ibadah, perkara ruhani. Sebelah kiri hablum minallah. Perkara akhirat yang merusak hubungan kita dengan Allah. Apa? So, apa? Adanya perjalanan hidup yang menjadikan dirinya rusak hubungannya dengan Allah. Berarti karena adanya dosa. Dosa apa? Dosa kemunafikan. Dosa kezoliman. Dosa kesombongan. Dosa kemaksiatan. Adanya dosa riba. Dosa-dosa. Orang yang stroke sebelah kiri karena dosanya udah overload. Ya, dosanya udah sangat jauh daripada kebaikannya. Itu stroke sebelah kiri. Penyebabnya apa? Sumbatan pada otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan itu di atas leher disebutnya dunia. Sebelah kanan disebutnya hablum minanas. Yuk, rahmatan lil alamin. Berarti apa? Perkara harta, tahta, keluarga. Gara-gara perkara harta, dia rela melakukan kemunafikan, kemusyrikan, kezoliman, kesombongan, kemaksiatan. Barakallahu Ibu Hamidah. So, itu penyebabnya teman-teman. Gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara keluarga, demi untuk membahagiakan keluarga, sampai dibela-belain melakukan maksiat, sampai dibela-belain melakukan kemunafikan, kemusyrikan. Pengen dagangan laris, pakai penglaris. Alasannya apa? Kalau nggak gini keluarga saya nggak makan. Sok, stroke sebelah kiri. Nggak pakai lama, stroke sebelah kiri. Dagangan pengen laris, pakai kemusyrikan. Alasannya apa? Kalau nggak gini keluarga saya nggak bisa makan. Sok, stroke sebelah kiri. Sok. Bukan hanya stroke sebelah kiri, nanti bisa muncul juga penyakit-penyakit pada organ sebelah kiri.
Bisa jadi jantung, bisa jadi asam lambung, bisa jadi usus buntu, bisa jadi persendian dan lain sebagainya. So, teman-teman. Ya, perkara harta, tahta. Tahta itu bukan berarti jabatan ya. Tahta itu keakuan yang tinggi. Selalu ingin dianggap. Contoh, di tempat kerja ingin dicintai oleh banyak orang, pakai susu. Dah, sok setruk nanti sebelah kiri nggak pakai lama. Mungkin berawal dari kebas-kebas dulu. Nanti ujung-ujungnya setruk sebelah kiri. Ya, stroke sebelah kiri. Itu seperti itu. Apapun jenis penyakitnya, apapun. Ya, itu seperti itu. Gara-gara keakuan yang tinggi, kemudian gara-gara keluarga, dia pengen bahagiain keluarga. Namun cara membahagiakannya dengan cara yang salah, pasti stroke sebelah kiri. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Bagaimana jalan sembuh untuk penyakit stroke? Penyakit stroke jalan sembuhnya satu, awali dengan taubat. Akui segala kesalahan, lalu perbaiki penyebabnya. Kemudian lakukan ikhtiar. Ikhtiar yang mendapatkan jaminan sembuh dari Rasulullah. Apa itu ikhtiarnya? Semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Itulah sabda Rasulullah. Apa itu hijamah? Berbekam. Maka lakukanlah bekam di puncak kepala. Puncak kepala disebutnya umum mugis. 100 penyakit bisa sembuh kata Rasulullah ketika dibekam di sini. Di mana titiknya? Lurusnya daun telinga. Lurusnya daun telinga. Nah, titik tengah ini bekam. Itu. Yang kedua, bagaimana jalan sembuhnya? Rasulullah pun menyarankan dalam kitab Tibun Nabawi. Mana kitabnya? Dalam kitab Tibun Nabawi, jalan sembuh untuk penyakit stroke adalah dengan apa? Makan bawang putih mentah. Itulah kenapa dalam medis orang terkena penyakit stroke obatnya apa? Pengencer darah. Supaya apa? Sumbatan pada saraf otaknya hilang. Makanya darahnya diencerin. Padahal alam semesta sudah memberikan bukti robana ma khalaqta hadabatila. Bawang putih sering dikonsumsi, orang yang terkena penyakit stroke bisa jadi jalan sembuhnya. Oke, makanya dibekam di puncak kepala, kemudian sering makan bawang putih. Insya Allah gak pakai lama sembuh. Namun awali dengan tobat, perbaiki semuanya. Lakukan ikhtiar dengan cara seperti itu. Ya, itu penyakit stroke. Ada lagi? Ya, mau dibahas lagi? Penyakit mana? Dan satu hal teman-teman, penyakit itu, tubuh kita itu bukan hanya dibagi jadi 4. Di atas leher disebut dunia, di bawah leher disebut akhirat, sebelah kanan hablum minannas, sebelah kiri hablum minallah. Bukan hanya sebatas itu. Ya, bukan hanya sebatas itu. Karena tubuh manusia miniatur juga. Wilayah rambut disebutnya wilayah Nabi Daud, wilayah mata telinga disebutnya wilayah Nabi Sulaiman, wilayah wajah disebutnya wilayah Nabi Yusuf, leher disebutnya wilayah Nabi Ismail, bibir atau mulut disebutnya wilayah Nabi Khidir, dada kanan atas Nabi Musa, dada kanan bawah disebut wilayah Nabi Ibrahim, dada kiri bawah disebut wilayah Nabi Adam, ini Nabi Isa, perut disebutnya wilayah Nabi Yunus, kemaluan ke bawah disebutnya wilayah Nabi Lut. Ya. Sekarang mana yang mau dibahas? Kan tadi udah dikasih tahu obatnya stroke, taubat, kemudian ikhtiarnya berbekam, sama makan bawang putih. Udah. Karena gini teman-teman, dengan harapan saya di room ini jangan bertanya apa obatnya. Ya, harapan saya di room ini jangan tanya apa obatnya. Karena Pak, saya bukan pedagang obat, saya bukan dokter, saya bukan apoteker. Padahal Allah sudah berfirman, sebaik-baik obat adalah madu. Kenapa masih bingung apa obatnya? Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik obat itu madu. Kenapa masih bingung cari obatnya? Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik ikhtiar atau terapi itu berbekam. Kenapa masih bingung? Sudah dapat jawaban dari orang kekasih Allah, manusia yang paling tinggi derajatnya, kenapa masih bingung? Udah dapat jawaban dari Allah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahuda warahmatul lil mu'minin. Allah sudah ngasih tahu obatnya adalah Al-Quran. Kenapa masih bingung apa obatnya? Padahal di Al-Quran sudah disebutkan obatnya Al-Quran, obatnya madu, obatnya taubat. Rasulullah juga udah ngasih tahu obatnya berbekam, obatnya madu, obatnya taubat, obatnya perbaiki diri. Kenapa masih pada bingung mencari apa obatnya? Apa obatnya? Apa obatnya? Jangan sibuk cari obat, sibuklah perbaiki penyebab. Hanya orang bodoh ketika punya rumah gentengnya rusak,
Genteng rusak terjadi bocor. Ketika atapnya bocor, hanya sibuk cari ember, cari baskom. Mau sampai kapanpun bocornya tidak akan sembuh karena hanya sibuk cari ember, cari baskom. Tugas kita adalah perbaiki atapnya yang rusak. Ketika atap yang rusak, atapnya udah beres, nggak akan ada bocor lagi. Tanpa ember, tanpa baskom, bocornya sembuh. Penyakit pun sama. Jangan sibuk cari obat. Jangan sibuk cari kesana kemarinya. Sibuk perbaiki penyebab. Penyebabnya adalah dosa. Maka fokus perbaiki dosa. Ikhtiarnya tawakal. Kenapa masih bingung? Apa obatnya? Apa obatnya? Ya, contoh lagi teman-teman. Contoh lagi. Ketika rumah tubuh kita itu ibarat kata rumah. Di dalam rumah ada segumpal daging yang kita biarkan daging itu. Lama-kelamaan bau nggak dagingnya? Bau. Busuk nggak? Busuk. Ketika dagingnya bau dan busuk, secara otomatis akan datang lalat. Lalat itu adalah gambaran penyakit. Kedatangannya tidak kita harapkan. Kalau kita hanya sibuk ngusir lalatnya, bangkai di dalam rumah belum dibuang, maka kita sehebat apapun kita ngusir lalat, mau dipagerin kek, mau dipasang raja kek, kan gitu orang kalau sakit. Penyakitnya dikeluarin, nanti dipagerin, pasangin raja di pintu, di jendela. Orang bodoh yang kayak gitu teman-teman. Tugas kita bukan ngusir lalatnya, tugas kita buang bangkainya. Bersihkan bekasnya, wangikan bekasnya. Tanpa kita suruh lalatnya pergi, jika rumah kita sudah tidak ada bangkai, maka lalat tidak akan masuk. Itu guys. Jadi tolong deh. Penggiringan opini, kebodohan dari pedagang obat, kebodohan dari pedagang agama, jangan diterapkan terus. Yuk, jadilah umat yang agak sedikit cerdas gitu. Agak sedikit cerdas gitu. Ya, agak sedikit cerdas. Jadi jangan sibuk cari obatnya. Karena dalam Al-Quran juga tidak ada satupun ayat yang nyuruh kita cari obat. Gak ada. Adanya penyakit, Allah tidak nyuruh kita cari obat. Adanya penyakit, Allah nyuruh kita taubat. Kenapa masih pada bertanya apa obatnya, apa obatnya, apa obatnya? Sedangkan Allah berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Yuk, kalau Allah sudah menghendaki sembuh, gini teman-teman. Ini air nggak ada seberapa nih, nggak ada satu teguk. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, doain airnya biar jadi jalan sembuh. Kalau Allah sudah menghendaki sembuh, sembuh. Tanpa harus beli obat. Tanpa harus cari apa obatnya, apa obatnya. Ketika Anda sudah dapat obat, keimanan berubah nggak? Buat apa mencari sesuatu yang tidak menambah keimanan? Oke guys, dari sini paham? Bukan obatnya yang salah, perbaiki dulu penyebab. Perkara obat mau apa mah kalau Allah sudah menghendaki sembuh, andaikan sembuhnya harus dengan obat, sok Allah pasti pertemukan dengan obat yang terbaik. Jangan tanya kenapa dan mengapa, karena jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Ayo diluruskan lagi ikhtiarnya, diluruskan lagi. Jangan sampai ikhtiar kita akhirnya ujung-ujungnya jadi kemusyrikan. Ya, jangan sampai, apalagi cek kodam. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tuh jadi udah obat nomor 27 dah, nggak usah dipikirin apa obatnya. Yang penting bagaimana sekarang kita memperbaiki diri. Sifat perilaku perbuatan itu yang diperbaiki, pasti sembuh datang kok. Bersin aja bisa jadi obat. Sok, orang ketika bersin, sekali bersin, hasim. Air liur yang keluar ada nggak 1 sendok? Nggak ada teman-teman. Air liur yang keluar nggak ada 1 sendok. Padahal secara medis, orang ketika bersin minimal ada 2000 virus dan bakteri jahat yang keluar. Virus bakteri buruk yang keluar. Bersin itu sunatullah. Bersin itu adalah sesuatu yang sudah Allah karuniakan pada diri kita. Secara otomatis kita bersin. Ketika virus, bakteri yang buruk overload dalam tubuh kita, pasti langsung bersin. Itu. Bersin aja bisa jadi jalan sembuh. Itulah kenapa orang ketika bersin ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Kotorannya keluar. Bayangkan air yang keluar saja lebih daripada 2000 virus bakteri keluar. Apalagi cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita berliter-liter cairan. Ya. Jadi dari sini paham ya teman-teman ya. Tugas kita bukan sibuk apa obatnya, apa ikhtiarnya. Ikhtiar mah gampang, obat mah gampang.
Yang jadi pertanyaan, siap nggak perbaiki penyebabnya? Siap nggak perbaiki sifat perilaku perbuatannya? Kalau udah diperbaiki kesalahannya, sembuh kok penyakitnya. Adanya penyakit karena ditegur. Adanya ditegur karena salah. Makanya kesalahannya diperbaiki, sembuh penyakitnya. Sembuh teman-teman. Kenapa masih ragu? Tanda lemahnya iman. Orang yang ragu dengan firman Allah, ragu dengan janji Allah, apa namanya kalau bukan lemah iman? Ya. Itu ya teman-teman ya. Bismillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Ingat. Kita mau bahas penyakit apa lagi nih? Penyakit mata. Ini ada yang komentar ya. Penyakit mata. Mata disebutnya wilayah Nabi Sulaiman. Kenapa wilayah Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman tertulis dalam Al-Quran. Salah satu Nabi yang Allah berikan karunia. Tatapannya, pandangannya bisa menundukkan yang goib. Pendengarannya bisa mendengar ucapan, mengerti bahasa binatang. Orang yang memiliki penyakit mata, apapun jenis penyakitnya, mau minus, mau silinders, mau katarak, mau glukoma, mau apapun penyakit yang ada di mata, itu disebabkan karena adanya dosa pandangan. Dosa pandangan itu bukan hanya melulu sesuatu yang tidak boleh dilihat, bukan. Salah satu dosa pandangan yang jarang orang pahami adalah kurang bijaknya terhadap sesuatu yang kita lihat. Ya, kita melihat sesuatu, lahir prasangka buruk, bisa jadi penyakit minus. Melihat sesuatu jadi tidak bijak menyikapinya, bisa jadi penyakit minus. Sok, lihat berita di sosial media, ada seseorang jelek-jelekin presiden misal. Akhirnya kita kurang bijak menyikapinya. Sok, minus matanya. Plus, silinders, glukoma. Atau mungkin ada yang lagi rame nih, kisah tentang perdebatan antara Bani Alawi dan lain sebagainya. Kita kurang bijak aja menyikapinya. Sok, matanya minus. Silinders, glukoma, matanya plus. Sok, kurang bijak dalam menyikapi sesuatu apa yang kita lihat, bisa menjadi penyakit pada matanya. Ya, bisa menjadi penyakit pada matanya. Apalagi ketika matanya mata jahat. Mata jahat itu apa? Yang selalu memiliki niatan buruk kepada seseorang. Orang yang selalu punya niatan buruk kepada seseorang pasti akan muncul penyakit pada matanya. Mata jahat itu disebutkan oleh Rasulullah. Ciri-ciri Yajuj Majuj. 1. Matanya sipit. Mata sipit itu bukan bentuk mata yang sipit. Mata sipit adalah simbol kejahatan. Sebagaimana kita kalau lagi nonton sinetron, kalau lagi nonton drama Korea, lihat orang-orang yang memiliki sifat jahat. Bagaimana cara mereka akan melancarkan kejahatan? Matanya disipit-sipitin. Tunggu saja pembalasanku. Nah, orang yang memiliki rencana jahat, orang yang memiliki rencana buruk, pasti akan muncul pada penyakit matanya. Pasti akan muncul penyakit-penyakit pada matanya. Tuh, itu mata jahat. 2, mata curang, mata licik. Suka bermain mata. Ayolah Pak, mengedipkan mata. Curang, licik. Para koruptor. Ada nggak para koruptor yang nggak pakai kacamata? Nggak ada. Yuk, sama. Ditilang polisi. Udah Pak, damai. Sok. Matanya nanti kena penyakit. Nah, apalagi mata jahat. Untuk menundukkan. Contoh ya teman-teman ya. Ada penyanyi yang ganteng, suaranya bagus. Kalau nyanyi matanya disipit-sipitin. Kalian luar biasa. Mata jahat teman-teman. Bukan orangnya yang jahat, bukan. Mata jahat. Sehingga apa? Banyak perempuan-perempuan yang lemah imannya kelepek-kelepek. Tuh, efek dari mata jahat seperti itu teman-teman. Ya. Lalu bagaimana sembuhnya untuk penyakit mata? Sembuhnya sangat mudah. Ya. Kita kalau bicara pakai data ya, jadi bukan asal-asalan. Sembuhnya sangat mudah. Sangat mudah itu apa? Yuk, gerakan sholat saja bisa menyembuhkan penyakit mata. Gerakan sholat kita bisa menyembuhkan penyakit mata. Bagaimana jalan sembuhnya? Sujudlah kepada Allah dengan semurni-murninya, dengan sesungguh-sungguhnya. Lepaskan sifat keras kepala, lipatkan sifat besar kepala. Akui kesalahan kita. Di saat sujud, ditulis dalam satu buku, ditulis dalam satu kitab, buka matanya. Buka matanya. Maka kalau lagi sujud jangan merem, buka mata. Apapun tempat sujudnya, baik sejadah, baik lantai, fokus dengan satu titik. Maka segala penyakit yang ada di mata sembuh. Kenapa? Karena di saat kita fokus dengan satu titik, kornea kita membesar dan mengecil. Itu adalah refresh. Gangguan saraf apapun pada mata insya Allah sembuh. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah desain hidung kita sesuai dengan
tubuh kita. Ada orang mancung ke depan, maka sujudnya agak tinggi. Ada orang mancungnya agak sedikit ke dalam, maka sujudnya agak rendah. Itu sesuai dari jarak terapi mata kita. Sok teman-teman. Ya, tuh. Jadi bagaimana jalan sembuh penyakit mata? Kalau lagi sujud, buka mata, jangan merem. Yuk, fokus aja dengan satu titik. Baik itu sejadah, baik itu lantai, apapun tempat sujudnya, fokus satu titik, sembuh penyakit matanya. Lalu bertobat kepada Allah dari dosa-dosa pandangan. Yuk, ditambah lagi sering baca Al-Quran, sembuh penyakitnya. Sok, kenapa orang baca Al-Quran matanya perih? Namun baca WA yang panjang, bahagia. Yuk, karena membaca saja itu jadi obat. Perihnya mata mengeluarkan kotoran daripada dosa-dosa pandangan. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Ya, yuk teman-teman. Jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, yuk bersama-sama. Boleh jadi di luaran sana ada saudara kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Yuk, bagikan kebaikan ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat. Jika teman-teman merasa ini tidak bermanfaat, abaikan saja. Jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, yuk bagikan untuk saudara-saudara kita, bagikan di story-story kita, bagikan di sosial media kita. Bismillah. Semoga kebaikan yang teman-teman bagikan, Allah jadikan jariah yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Ya, yuk teman-teman, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, jangan lupa supportnya, karena mau tidak mau, dakwah secara media, mau tidak mau kita harus ikutin aturan-aturan yang ada di sosial media. Salah satunya dengan cara tap-tapnya. Ya, bukan apa-apa, bukan kami yang meminta, karena memang inilah aturannya. Ya, kalau teman-teman datang ke majelis, nggak saya suruh tap-tap, nggak saya suruh bagikan, karena ini sewa sosial media, mau tidak mau kita harus ikutin aturannya. Untuk apa sih? Supaya ke depan jauh lebih baik lagi. Dengan harapan Allah tinggikan cahaya majelis kita, Allah luaskan cahaya majelis kita. Semakin luas cahayanya, semakin luas manfaatnya untuk umat. Seperti itu ya teman-teman ya. Yuk. Monggo. Itu seperti itu ya. Zat, batuk saya, mana tadi? Batuk saya sudah tahunan gak sembuh-sembuh. Padahal sudah ke dokter, sudah semua obat diminum. Yuk, bukti gak teman-teman yang dari tadi ngikutin? Sembuh itu bukan milik obat, sembuh bukan milik dokter. Sembuh itu milik Allah. Kalau yang disibukkan hanya cari obatnya, penyebabnya gak diperbaiki, gak bakalan sembuh. Terbukti gak apa yang kita bahas tadi? Barusan ada yang komentar, saya sudah minum obat, udah ke dokter, segala obat diminum gak sembuh-sembuh. Bukti nggak? Obat tidak menyembuhkan penyakit. Bukti nggak? Dokter tidak menyembuhkan penyakit. Ikhtiar tidak menyembuhkan penyakit. Bukti nggak? Kenapa? Allah sendiri yang berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau kita hanya sibuk cari obat, penyebabnya nggak diperbaiki, nggak bakalan sembuh. Sedangkan Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya. Dan sebaik-baik pengobatan hijamah. Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Begitupun sebaliknya. Rasulullah juga bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Berarti penyebabnya penyakit kita adalah dosa. Kalau penyebabnya dosa yang dicari obat, makanya wajar kalau nggak sembuh-sembuh. Jika penyebabnya dosa yang dicari hanya dokter, yang dicari hanya ikhtiar, yang dicari hanya herbal, wajar kalau nggak sembuh-sembuh. Makanya perbaiki penyebabnya. Dosa itu penyebabnya. Gerbangnya dosa, sifat perilaku perbuatan. Maka perbaiki sifat perilaku perbuatannya, sembuh penyakitnya. Batuk itu disebutnya wilayah dada dan wilayah leher. Ya, tergantung. Batuk disebutnya wilayah dada dan wilayah leher. Leher disebutnya wilayah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu apa? Simbol anak yang soleh. Leher disebutnya batas dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia karena kita dilahirkan oleh orang tua kita. Adanya kita di akhirat kita meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Jika ada orang memiliki penyakit yang ada di wilayah leher, baik itu radang tenggorokan, baik itu tiroid, baik itu kelenjar getah bening, apalagi batuk yang nggak sembuh-sembuh, itu penyakit yang disebabkan karena adanya sifat perilaku perbuatan ucapan yang menyakiti orang tuanya atau menyakiti anaknya. Adanya sifat perilaku perbuatan ucapan yang menyakiti orang tuanya, yang menyakiti anaknya. Makanya bagi teman yang tadi punya penyakit batuk, udah ikhtiar ke sana kemari nggak sembuh-sembuh, perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Jika Anda sudah menikah, perbaiki pula hubunganmu dengan mertuamu. Ya, minta maaf kepada mereka. Begitupun kepada anak.
minta maaf kepada anak. Karena apa? Boleh jadi ada ucapan yang menyakiti hati anak. Atau sumpah serapah yang menyakiti anak. Dasar anak rewel, dasar anak kurang ajar, dasar anak gak berguna, dasar anak tidur mulu, dasar anak bandel. Ucapan-ucapan itu pun bisa jadi penyakit-penyakit batuk. Apalagi ketika membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Makanya jadi anak tuh kayak dia tuh, gak kayak kamu. Lihat dia rajin sholat, rajin ngaji, gak kayak kamu. Lihat, ucapan seperti itu bisa menjadi penyakit leher pada diri kita, bisa pula menjadi penyakit leher pada anak-anak kita. Tuh, ya. Jadi, jika Anda terkena batuk nggak sembuh-sembuh, perbaiki hubungan Anda dengan orang tua Anda, perbaiki hubungan Anda dengan mertua Anda jika sudah menikah, perbaiki hubungan Anda dengan anak Anda jika sudah punya anak. Perbaiki. Perbaiki. Kalau sudah diperbaiki, pasti sembuh. Bagaimana jalan sembuhnya? Kalau batuk, sekarang caranya dirubah. Ya, kalau batuk sekarang caranya dirubah. Jangan ikuti batuk dengan cara yang diajarkan oleh pedagang obat. Namanya pedagang punya strategi bisnis supaya dagangannya laris. Sok, orang kalau batuk gayanya gimana? Ya kan? Orang kalau lagi batuk kayak gini, tangannya gini, badannya tekuk. Ini adalah cara yang salah, teman-teman. Di saat kita batuk, tangannya diginiin. Virus bakterinya nempel nggak di tangan? Nempel. Kita pegang gagang pintu, kita pegang benda. Benda itu dipegang lagi orang yang lain. Orang yang lain megang hidungnya sambil ngupil. Nular nggak? Nular, teman-teman. Ketika banyak yang nular, terkena batuk, siapa yang senang? Pedagang obat. Makanya mereka memberikan gambar. Satu. Yang kedua, ketika lagi batuk, badan ditundukin sedikit. Ini adalah cara yang salah. Sok, kalau lagi batuk, badan ditundukin. Dada makin sesek, perut ketarik, bahkan maaf jika laki-laki zakarnya ketarik. Yuk, kalau lagi batuk, badan ditundukin, dada makin sesek, perut ketarik, bahkan jika laki-laki zakarnya ketarik. Sok, ketika dada makin sesek, otomatis kotoran atau lendir-lendir penyebab batuk tidak keluar. Berarti apa? Batuknya semakin lama. Kalau batuknya semakin lama, siapa yang senang? Pedagang obat. Makanya mereka benar strategi bisnisnya, pinter. Semua produk batuk pasti gambarnya orang kayak gini. Sehingga apa? Apa yang kita lihat menjadi afirmasi. Sehingga kita ikut-ikutan. Kalau lagi batuk, makanya batuknya lama sembuhnya. Bahkan bisa nular kemana-mana. Lalu bagaimana supaya batuk itu cepat sembuh? Caranya yang benar. Bagaimana caranya? Teman-teman silakan buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, ini bukan kata saya. Kembali ada datanya. Bagaimana cara batuknya? Pegang pundaknya. Pegang pundaknya, lipatan sikut arahkan ke mulut. Badan tegak lurus. Badan tegak lurus, lipatan sikut arahkan ke mulut. Maka apa? Sok praktekin aja. Dada langsung enteng. Perut langsung enak. Kemudian apa? Ketika ada lendir-lendir dahak, lendirnya langsung keluar. Belikat ketekan, cepat sembuhnya. Kenapa diarahkan ke lipatan sikut? Lipatan sikut adalah tempat untuk membunuh segala virus dan bakteri. Ini antibakterinya sangat tinggi. Ya, lipatan sikut kita itu antibakterinya sangat tinggi. Bisa membunuh virus-virus tidak baik. Itulah kenapa lipatan sikut ini jika dicium aromanya berbeda dengan aroma yang lain. Karena zat asamnya sangat tinggi di sini. Ya, jika tidak percaya, yuk ambil satu rambut, tempelkan di sikut di sini, ditekuk. Hitungan detik aja, 1, 2, 3, buka. Isinya rambut, mati semua. Maka rambutnya langsung keriting. Jika tidak percaya, ambil satu rambut, tempelkan di lipatan sikut, tekuk. Dalam hitungan 1, 2, 3. Gak usah pakai lama-lama, buka. Rambutnya langsung keriting. Ya, karena apa? Ini zat asamnya sangat tinggi. Membunuh virus dan bakterinya begitu cepat. Membunuh makhluk-makhluk begitu cepat ini. Makanya ketika batuk diarahkan ke sini, virus bakteri yang menjadikan batuk, mati langsung di sini. Tuh teman-teman. Enak kalau hidup ikutin aturan agama dak. Enak. Jangan ikutin aturan pedagang obat. Mereka punya bisnis dengan tujuan obatnya laris. Rasulullah punya tujuan. Dengan tujuan selamat bahagia dunia akhirat. Mau ikutin petunjuk mana? Petunjuk Rasulullah atau petunjuk pedagang obat? Mau ikutin yang mana? Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Yuk. Udah dibuktikan. Ambil satu rambut. Tempelkan di lipatan. Tekuk. Ya, tekuk, hitungan 1, 2, 3 nggak pakai lama, buka tangannya, rambutnya langsung keriting. Kenapa? Rambutnya langsung mati.
Ini bukti teman-teman. Ya, makanya kalau batuk jangan gini. Dah, mau baik dibodoh-bodohin. Batuk tuh gini. Ya, ketika batuknya gini, cepat sembuhnya. Bahkan virusnya nggak nyebar, mati langsung di lipatan tangan kita. Oke?